Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, video ini akan menjelaskan mengenai sistem informasi akuntansi, manajemen, struktur organisasi, dan etik. Akuntansi manajemen adalah sebuah sistem informasi yang menyediakan informasi spesifik yang dibutuhkan oleh manajemen. Inti dari sistem informasi akuntansi manajemen terletak pada proses, yaitu aktivitas untuk mengumpulkan, mengukur, menyimpan, menganalisis, melaporkan, dan mengelola informasi. Informasi mengenai kejadian ekonomi diproses untuk menghasilkan output yang dapat memuaskan kebutuhan manajemen. Output dari SIAM dapat berupa laporan-laporan khusus, laporan kos produk, anggaran, laporan kinerja, dan bahkan laporan komunikasi personal. SIAM memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, menyediakan informasi untuk menghitung kos produk dan jasa dan kos dari objek kos lainnya yang menjadi perhatian manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi untuk pelaksanaan proses manajemen, yaitu perencanaan, pengendalian, dan perbaikan berkesinambungan. Yang ketiga, menyediakan informasi untuk evaluasi dan pengukuran kinerja, serta untuk pengambilan keputusan. Proses manajemen. Proses manajemen dalam suatu organisasi didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas manajemen yang meliputi perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, pengukuran dan evaluasi kinerja, dan perbaikan berkesinambungan. Akuntansi manajemen diperlukan untuk membantu manajemen dalam melaksanakan semua proses manajemen tersebut. Yang pertama, perencanaan, yaitu proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Yang kedua, pengendalian, yaitu proses pengawasan dan pengendalian untuk meyakinkan bahwa semua tindakan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana mengarah dengan tepat pada tujuan organisasi. Yang ketiga, pengambilan keputusan, yaitu proses memilih alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang saling bersaing. Yang keempat, pengukuran dan evaluasi kinerja. Pengukuran dan evaluasi kinerja dalam proses manajemen adalah langkah penting yang dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan dan target yang telah ditetapkan telah tercapai. Yang kelima, perbaikan berkesinambungan, yaitu konsep yang menekankan pentingnya untuk terus melakukan perbaikan secara berkesinambungan dalam semua aspek operasional oleh manajemen suatu organisasi. Akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan berfokus pada pengumpulan informasi yang digunakan dalam pembuatan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak eksternal yaitu investor, kreditur, dan pihak eksternal lainnya. Sedangkan akuntansi manajemen berhubungan dengan penyajian informasi yang ditujukan kepada pihak internal organisasi agar dapat menjalankan fungsi manajerial. Di antara kedua kelompok akuntansi tersebut, ada satu jenis akuntansi yang menjadi alat bagi keduanya, yaitu akuntansi kos. Akuntansi kos adalah alat yang menyediakan informasi yang digunakan baik oleh akuntansi keuangan maupun akuntansi manajemen. Dalam laporan keuangan, khususnya neraca perusahaan manufaktur, terdapat beberapa akun yang informasinya disediakan oleh akuntansi kos. Informasi mengenai beberapa jenis sediaan seperti bahan baku, bahan penolong, produk dalam proses, produk jadi, disediakan oleh akuntansi kos. Selain itu, informasi mengenai kos produk terjual yang akan disajikan dalam laporan laba rugi juga disediakan oleh akuntansi kos. Akuntansi manajemen juga sangat membutuhkan informasi kos per unit dalam rangka menyusun anggaran, standar, dan perencanaan keuangan lainnya. Akuntansi kos memberikan tambahan informasi yang dibutuhkan untuk pembuatan laporan-laporan khusus bagi manajemen. Laporan-laporan ini akan digunakan oleh manajemen sebagai contoh untuk pengambilan keputusan apakah akan menerima pesanan khusus ataukah tidak, apakah akan membuat atau membeli saja komponen tertentu dari produk yang dihasilkan, dan sebagainya. Perbandingan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen dapat dilihat dari sisi pengguna, periode pelaporan, isi, fungsi, dimensi waktu pengauditan, akurasi, sifat dan jenis informasi, serta lingkup pelaporan.
Yang pertama, pengguna laporan. Informasi akuntansi manajemen digunakan oleh manajer internal perusahaan, sedangkan informasi akuntansi keuangan digunakan oleh kelompok eksternal organisasi. Yang kedua, periode pelaporan. Periode pelaporan informasi akuntansi keuangan sangat jelas dan sudah ditentukan. Bisa tahunan, bulanan, semesteran. Sebaliknya, periode pelaporan informasi akuntansi manajemen tidak terikat waktu, sesuai kebutuhan manajemen. Yang ketiga, bentuk laporan. Bentuk laporan akuntansi keuangan diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan OJK. Sementara itu, bentuk laporan dalam akuntansi manajemen tidak ada format baku, sesuai kebutuhan manajemen. Dapat berupa laporan pos-produksi, laporan kos produk terjual, laporan pembelian dan pemakaian bahan baku, anggaran, dan laporan khusus. Yang keempat, fungsi. Informasi akuntansi keuangan berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban manajemen kepada investor atau sumber daya yang dipercayakan kepadanya serta kepada para penyandang dana lain seperti kreditor dan pihak bank. Sementara akuntansi manajemen berfungsi menyediakan data dan informasi bagi para manajer dalam mengelola divisi menjadi tanggung jawabnya. Yang kelima, dimensi waktu. Akuntansi keuangan berorientasi masa lalu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan seluruh aktivitas. Sementara akuntansi manajemen berorientasi masa depan untuk memfasilitasi perencanaan jangka panjang dan jangka pendek, aktivitas pembuatan keputusan investasi, dan aktivitas pengendalian. Yang keenam, pengauditan. Informasi akuntansi keuangan menjadi objek pemeriksaan oleh auditor independen, terutama perusahaan yang terdaftar di bursa saham. Sebaliknya, informasi akuntansi manajemen tidak menjadi objek audit. Yang ketujuh, akurasi. Informasi akuntansi keuangan disajikan dengan mengikuti karakteristik kualitatif informasi, salah satunya akurat. Sebaliknya, informasi akuntansi manajemen lebih mengutamakan ketepatan informasi untuk pengambilan keputusan taktis dan operasional harian meskipun akurasi informasinya tidak tinggi. Yang kedelapan, jenis dan sifat informasi. Akuntansi keuangan hanya melaporkan informasi yang bersifat keuangan, yang tentu saja bersifat kuantitatif dan objektif. Sementara akuntansi manajemen dapat melaporkan informasi baik yang bersifat keuangan maupun non-keuangan, informasi kuantitatif maupun kualitatif, informasi objektif maupun subjektif, informasi yang bersifat historis saat ini maupun masa yang akan datang berupa prediksi-prediksi. Yang kesembilan, lingkup laporan. Lingkup laporan akuntansi keuangan sangat luas yang menggambarkan kinerja satu organisasi secara menyeluruh. Di pihak lain, informasi akuntansi manajemen berisi informasi rinci tentang fungsi dalam organisasi. Bisa jadi laporan akuntansi manajemen hanya melaporkan satu segmen usaha atau satu jenis produk, tetapi dilaporkan dengan sangat rinci. Yang 10, peran akuntansi manajemen dan struktur organisasi. Peran akuntan manajemen adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang akurat dan relevan kepada manajemen perusahaan. Mereka membantu dalam perencanaan keuangan, pengendalian biaya, pengambilan keputusan investasi, evaluasi kinerja, dan strategi perusahaan. Akuntan manajemen juga berperan dalam menyusun anggaran, menganalisis profitabilitas, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas perusahaan. Berikut merupakan gambar posisi akuntan manajemen dan dari sebuah organisasi. Dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya ada perilaku etis akuntan manajemen. Perilaku etis berkaitan dengan pemilihan tindakan yang benar, tepat, dan hanya diperlukan pada saat yang tepat. Perbuatan dan tindakan kita bisa benar atau salah, tepat atau tidak tepat, atau keputusan yang kita buat memang saatnya diperlukan atau tidak diperlukan. Terdapat 10 nilai-nilai inti yang dapat diturunkan sejalan dengan nilai benar dan salah seperti berikut ini. Yang pertama, kejujuran. Yang kedua, integritas. 3, tepat janji. 4, kesetiaan. 5, adil. 6, peduli terhadap orang lain. 7, hormat terhadap orang lain. 8, menjadi warga yang bertanggung jawab. 9, selalu berusaha mencapai yang terbaik.
10. Memiliki akuntabilitas. Contoh peran akuntan manajemen dalam rangka menjaga perilaku etis. Yang pertama, whistleblowing atau mengungkapkan aib merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang untuk mengungkapkan atau melaporkan kecurangan di dalam perusahaan kepada pihak lain. Yang kedua, creative accounting adalah semua proses untuk mengatur laporan keuangan. Yang ketiga, fraud accounting adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara tidak wajar dan salah menyajikan fakta untuk memperoleh keuntungan pribadi. Akuntan manajemen harus mampu meniadakan atau meminimalkan tindakan-tindakan tersebut. Kode etik profesi akuntan manajemen. Yang pertama, kompetensi. Akuntan manajemen harus menjaga kemampuan dan pengetahuan profesional mereka pada tingkatan yang cukup tinggi dan tekun dalam mengaplikasikannya ketika memberikan jasanya. Di antaranya menjaga tingkat kompetensi profesional, melaksanakan tugas profesional yang sesuai dengan hukum, dan menyediakan laporan yang lengkap dan transparan. Yang kedua, kerahasiaan. Akuntan manajemen harus dapat menghormati dan menghargai kerahasiaan informasi yang diperoleh dari pekerjaan dan hubungan profesionalnya. Di antaranya meliputi menahan diri supaya tidak menyingkap informasi rahasia, menginformasikan pada bawahan dengan memperhatikan kerahasiaan informasi, menahan diri dari penggunaan informasi rahasia yang diperoleh. Yang ketiga, integritas. Akuntan manajemen harus jujur dan bersikap adil, serta dapat dipercaya dalam hubungan profesionalnya. Meliputi menghindari konflik kepentingan yang tersirat maupun tersurat, menahan diri dari aktivitas yang akan menghambat kemampuan, menolak hadiah, bantuan dan keramat tamahan yang akan memengaruhi segala macam tindakan dalam pekerjaan, mengetahui dan mengkomunikasikan batas-batas profesionalitas, mengkomunikasikan informasi yang baik maupun tidak baik, menghindarkan diri dalam keikutsertaan atau membantu kegiatan yang akan mencemarkan nama baik profesi. Dan yang terakhir, kredibilitas. Akuntan manajemen tidak boleh berkompromi mengenai penilaian profesionalnya karena disebabkan prasangka, konflik kepentingan dan terpengaruh oleh orang lain. Akuntan manajemen harus memberikan informasi dengan wajar dan objektif dan mengungkapkan sepenuhnya informasi relevan. Kredibilitas juga dapat diartikan sebagai sikap independen, tidak memihak pada salah satu pihak dengan tujuan pembelaan ataupun tujuan oportunistis, menilai dan menyajikan fakta apa adanya yang mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi.